Kepikiran nggak kenapa Inggris yang jauh di Eropa bisa sampai nyelonong ke Nusantara? Padahal kalau dipikir-pikir, perjalanan ke sini itu nggak sebentar loh. Nah ternyata jawabannya bukan sekedar jalan-jalan, tapi rebutan cuan alias perdagangan. Jadi ceritanya di abad ke-18 sampai awal abad ke-19, Eropa lagi ribut besar gara-gara perang Napoleon. Nah, Belanda yang waktu itu udah bercokol di Nusantara lewat VOC, posisinya jadi lemah banget. Inggris lihat kesempatan emas, ingin mengambil alihnya. Kenapa Inggris begitu ngotot? Karena mereka nggak mau kalah saing sama Belanda dan Prancis dalam perdagangan Asia. Dan Nusantara waktu itu kaya banget dengan rempah-rempah seperti pala, lada, cengkeh yang harganya di Eropa bisa bikin sultan mendadak. Selain itu, ada beberapa faktor baru seperti revolusi industri di Inggris, mesin-mesin pabrik butuh bahan mentah dan hasil produksinya butuh pasar baru. Nusantara cocok banget, ada sumber daya alam, ada penduduk banyak, dan tentu saja ada posisi strategis di jalur perdagangan dunia. Masa kedatangan bangsa Inggris mulai datang ke Nusantara sejak 1604 dengan tujuan berdagang rempah-rempah dan menyaingi Belanda. Kemudian pada masa perang Napoleon berhasil mengambil alih Jawa pada tahun 1811 sampai 1816 di bawah kepemimpinan Thomas Stamford Raffles yang menerapkan berbagai reformasi pemerintahan, ekonomi, hukum, serta ilmu pengetahuan sebelum akhirnya menyerahkan kembali kekuasaan kepada Belanda melalui Konvensi London pada tahun 1814. Raffles yaitu ada 5. 1. Pemerintahan membagi Jawa menjadi 16 karesidenan dan 1 karesidenan menjadi beberapa distrik, mengubah sistem pemerintahan feodal, pemerintahan di bawah bangsawan menjadi pemerintahan kolonial bercorak barat. 2. Ekonomi menghapus pajak hasil bumi, contingents dan penyerahan wajib pajak, privilege, leverage. Dan pertanian diberi kebebasan untuk menanam ekspor, sedangkan pemerintahan membuat pasar untuk merangsang pertanian menanam tanaman yang paling menguntungkan. 3. Hukuman didasarkan pada kesalahan dan bukan ras, meniadakan hukuman dari bupati karena menimbulkan dualisme hukum. 4. Sosial, penghapusan kerja rodi, kerja paksa, penghapusan perbudakan. 5. Ilmu pengetahuan, ditulisnya buku History of Java dan penemuan Candi Borobudur. Selanjutnya tokoh yang terlibat dalam materi kali ini. Yang pertama ada Thomas Stamford Raffles, Letnan Gubernur Inggris di Jawa sekitar 1811 dan sampai 1816, mengeluarkan kebijakan Lantern, menghapus kerja rodi, mendorong penelitian ilmu pengetahuan, menulis The History of Java dan mendirikan kebun raya Bogor. Dan yang kedua adalah Gilbert Elliot, seorang diplomat dan politikus Britania yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal India dari tahun 1807 hingga 1813. Dia juga pernah menjadi Raja Muda di Kerajaan Anglo-Korsika dari tahun 1794 hingga 1796. Selanjutnya, kita akan memasuki dampak bangsa Eropa datang ke Nusantara. Dampak ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada positif dan yang kedua posisinya negatif. Untuk positif yang pertama, administrasi pemerintahan lebih teratur. Seperti di Jawa dibagi menjadi keresidenan, distrik, dan desa. Sistem pemerintahan lebih rapi. 2. Perhatian pada ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Inggris, khususnya Raffles, sangat tertarik pada budaya Nusantara. Ia menulis buku The History of Java, memperkenalkan sejarah dan budaya Jawa ke dunia. Penelitian arkeologi dilakukan, termasuk pemugaran awal Candi Borobudur. 3. Perdagangan lebih terbuka. Inggris mendorong perdagangan bebas, sehingga rakyat lebih leluasa menjual hasil bumi tanpa monopoli ketat VOC. Selanjutnya, dampak negatif kedatangan bangsa Eropa ke dalam Nusantara. Yang pertama, ketidakstabilan politik, peralihan kekuasaan dari Belanda ke Inggris, lalu kembali lagi ke Belanda, membuat rakyat bingung dan menderita akibat perubahan kebijakan. Yang kedua, kehilangan kekayaan budaya. Banyak naskah kuno, benda arkeologi, dan pusaka Nusantara dibawa ke Inggris. Contohnya, beberapa arka dan koleksi Jawa kini tersimpan di Museum Inggris. Ketiga, kepentingan Inggris lebih utama.
segala kebijakan lebih diarahkan untuk keuntungan Inggris, bukan untuk kesejahteraan rakyat Nusantara. Selanjutnya ada akhir kekuasaan. Akhir kekuasaan Inggris di Nusantara terjadi pada tahun 1916 ketika berdasarkan Konvensi London 1814 mereka harus mengembalikan wilayah jajahan kepada Belanda sehingga meskipun hanya berkuasa sekitar 5 tahun. Inggris meninggalkan warisan penting terutama dalam bidang administrasi, hukum, serta ilmu pengetahuan. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu penjajahan Inggris di Nusantara berlangsung sangat singkat dari tahun 1811 sampai 1816, namun meninggalkan pengaruh penting terutama dalam bidang pemerintahan, bidang hukum, dan ilmu pengetahuan. Kebijakan Raffles seperti penghapusan kerja rodi, reformasi, serta hukum, serta perhatian pada budaya dan ilmu pengetahuan membawa perubahan yang signifikan. Meskipun sistem pajak tanah justru membebani para rakyat, pada akhirnya kepentingan Inggris lebih diutamakan dibanding kesejahteraan masyarakat Nusantara, sehingga meski masa kekuatannya singkat, warisan kebijakan Inggris tetap menjadi bagian dari sejarah kolonialisme di Indonesia. Jadi, jelas ya Inggris datang ke Nusantara bukan buat bikin kawan baru, tapi buat kerebutan keuntungan. Kalau dipikir, sebenarnya penjajahan itu nggak lain adalah bisnis besar yang dibungkus kekuasaan. Nah, menurut kamu, siapa sih yang paling diuntungkan dari kedatangan Inggris ke Nusantara? Rakyat kita atau mereka yang bawa bendera Union Jack itu? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.